pingsan. Sudah. Tahu-tahu jatuh repot. Jangan gitu ya. Jangan. Oke, bawa. Ya, perhatikan nanti dari penguji-penguji, perhatikan dulu apa pertanyaannya bertanggung jawab. Ya. Dalam sidang sarjana ini nanti ada bertahap ya. Tahap pertama kamu presentasi ya, menggunakan PowerPoint, poin-poinnya saja ya. Nah, khususnya kepada materi yang sudah ya, sedikit aja tapi lebih membahas pengolahan data dan analisanya ya. Bab 1 sama flowchart-nya, bab 3 sama nanti datanya dan perhitungan dan pembahasannya ya. Setelah itu nanti ada tanya jawab ya, tanya jawab untuk kepada penguji akan menanyakan hal-hal yang kamu tulis kamu lakukan ya, harus kau bisa bertanggung jawab ya. Untuk personal waktu silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini di sidang saya, terutama untuk para pembimbing dan para penguji. Pembimbing utama saya Dr. Insinyur Budi Sumartono STMT, dan pembimbing kedua saya Dr. Wirawa STMM MTMT. Untuk kali ini, untuk judul sidang akhir saya adalah Pramala waktu penyelesaian proyek dengan usulan pertanyaan jadwal proyek pembangunan rumah tipe 36 atau 37. Untuk latar belakang sendiri berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan sebelumnya di proyek tersebut, saya menemukan 3 poin landasan latar belakang. Yang pertama, saya melakukan analisis penyelesaian proyek dengan FDM dan perbaikan jadwal. Poin kedua, bulan kedua mengalami keterlambatan penyelesaian. Poin ketiga, belum adanya pengukuran kinerja proyek sehingga jalannya proyek tidak terpantau. Dalam rumusan masalah ada 2 masalah yang saya dapatkan di proyek tersebut. Yang pertama, ada kegiatan apa saja yang menjadi lintasan kritis pada proyek pembangunan rumah tipe 36/37 di perumahan Grand Indo. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode estimasi tak komplit pada proyek pembangunan rumah tipe 36/37 di perumahan Grand Indo. Untuk batasan penelitian, yang pertama ada pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan perumahan Grand Indo. Yang kedua, penelitian dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 sampai 24 Maret Mei 2023. Yang ketiga, analisis kinerja proyek berdasarkan jadwal dan ramalan waktu penyelesaian menggunakan metode value management. Yang keempat, analisa dititik beratkan pada kinerja jadwal proyek. Yang kelima, ada lingkup penelitian ini tidak mencakup kinerja biaya, lalu tidak melaporkan total biaya keseluruhan penyelesaian. Yang terakhir, ada data yang dianalisis adalah data 2 bulan pertama pengerjaan proyek. Dari tujuan penelitian saya sendiri ada 2. Yang pertama, ada mengidentifikasi kegiatan apa saja yang menjadi lintasan kritis pada proyek pembangunan rumah tipe 36/37 di perumahan Grand Indo. Ini adalah analisis hasil penerapan metode estimasi komplit pada proyek pembangunan rumah. Untuk manfaat penelitian, pertama untuk mengetahui progres pekerjaan selama pelaksanaan proyek langsung, lalu mengetahui perkiraan kapan proyek itu selesai dikerjakan. Yang terakhir, untuk mengetahui langkah atau aksi apa saja yang akan dilakukan agar penyelesaian proyek tersebut dapat kembali sesuai dengan peraturan awal. Untuk sistematik penulisan, di awal saya membuat bab 1 pendahuluan, bab 2 penjelasan teori, bab 3 berisi metodologi penelitian saya, yang keempat analisis dan pembahasan, dan kelima ada kesimpulan dan saran. Landasan
dengan teori untuk manajemen proyek yang saya tulis bertujuan menghasilkan lingkup deliverable tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria untuk lalu yang tidak bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas. Lalu yang keempat, non-rutin atau tidak berulang-ulang macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Dalam proyek sendiri mempunyai 3 kriteria, yaitu bersifat unik, dibutuhkan sumber daya, yang ketiga adalah organisasi. Untuk metode utama yang saya pakai di sini ada metode pengendalian biaya dan waktu, di mana metode pengendalian proyek yang digunakan adalah metode pengendalian biaya jadwal terpadu padat value. Metode ini mengkaji kecenderungan schedule variant dan cost variant pada suatu periode waktu selama proyek berlangsung. Lalu ada breakdown schedule struktur. Pembuatan WBS merupakan proses pembuatan Thailand dan proyek work menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola aktivitasnya. Lalu ada critical path method atau CPM, di mana CPM sendiri ada untuk menghitung lintasan kritis dari suatu jaringan atau rencana kerja, biasa disebut network planning. Dalam metode CPM dikenal adanya jalur lintasan kritis, yaitu jalur yang memiliki komponen kegiatan yang total jumlahnya terlama dan memberikan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Dalam metode Art Value Management ada beberapa teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data. Yang pertama ada cost variant, yang kedua schedule variant, yang ketiga cost performance index, yang keempat ada schedule performance index, yang kelima ada estimate to complete, lalu ada estimate at complete, yang terakhir ada time estimate at complete. Untuk indikator yang sendiri itu bila perhitungan dinyatakan perhitungan schedule variance dan cost variance positif, maka pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dan biaya lebih kecil daripada anggaran. Namun apabila ada yang dinyatakan nilai yang nol dan positif, pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya yang lebih rendah daripada anggaran. Lalu ada indikator yang menyatakan negatif, di mana pekerjaan selesai terlambat dan menelan lebih tinggi daripada anggaran. Lalu untuk diagram alir yang saya pakai di sini adalah yang pertama saya melakukan survei, lalu menetapkan tujuan dari penelitian saya, kemudian saya masuk ke dalam pengelolaan data, di mana data tersebut ada data primer dan data sekunder, lalu perhitungan estimasi at complete, baru saya melakukan metode rebalancing, lalu hasil melakukan WBS untuk hasil peramalan, baru masuk ke praktek, di mana nilai hasil peramalan jika dinyatakan nol atau positif, maka akan dilanjutkan masuk ke metode analisis FVM. Kemudian saya membuat kesimpulan dari penelitian saya dan saran untuk perusahaan. Perusahaan yang saya teliti di sini ada perusahaan kontraktor dari PT Twin Energy Indonesia, di
di mana perusahaan tersebut adalah suatu perusahaan yang konstruksi yang berdiri pada tahun 2002. Sudah 2 tahun lamanya PT Insinyur Indonesia mengembangkan proyek properti rumah sederhana dan minimalis di daerah Depok, Jawa Barat. Perusahaan properti yang dimiliki oleh dari Yana telah membangun rumah sederhana di daerah Depok seperti Mutiara Gading, Pabuaran Residence, dan lainnya. Dan struktur perusahaan juga terdiri dari project manager, lalu ada site manager dan QC, lalu ada kepala administrasi dari bagian keuangan dan kepala lapangan untuk bagian pengecekan konstruksi, lalu ada kepala logistik untuk bahan bangunan itu sendiri. Lalu masuk ke dalam pelaksana dan yang ada di setiap proyek. Data primer yang saya dapat dari perusahaan tersebut, yang pertama ada rencana jadwal dalam jumlah pekerjaan yang didapat dari hasil perbandingan jumlah karyawan pada pekerjaan tersebut dengan total jumlah biaya pembangunan rumah di pekerjaan tersebut selama 2 bulan yang dapat dilihat pada tabel berikut, beserta dengan urutan kegiatan dan durasi masing-masing kegiatan dapat dilihat juga di dalam tabel tersebut. Untuk rancangan anggaran dana yang saya dapat dari perusahaan untuk membangun proyek tersebut adalah 86 juta 14.667. Untuk jadwal pembangunan yang saya terima saya dapat dari perusahaan, ada pekerjaan A dengan bobot utama 1,10%, pekerjaan B 1,60%. Dalam 8 bulan terakhir 2 bulan terakhir itu mencapai 0,80% perjalanan proyek. Lalu pekerjaan C dalam bobot 20,71%, dalam 8 bulan terakhir baru sampai 4,14%. Sepintas saja nanti jangan dibaca saja. Dan jadwal akumulasi total jadwal sampai selesai itu menyentuh 100% dalam 12 minggu terakhir, Pak. Pengolahan data, value management yang saya lakukan untuk pengolahan data yang saya miliki, yang pertama saya lakukan value management, lalu kedua schedule variance, dan yang ketiga schedule performance index, lalu ada time estimate complete. Lalu saya masuk untuk pembuatan baseline baru dan penyesuaian baseline baru dengan hasil ramalan. Setelah itu baru saya membuat metode fast track, lalu dilanjutkan untuk metode racing plan. Dari hasil pengolahan data yang saya lakukan, di sini ada peningkatan pekerjaan yang signifikan dari 12 bulan terakhir. Dari jumlah keterlambatan itu ada sekitar 8 minggu keterlambatan kerja. Sekitar keterlambatan kerja, Pak. Untuk jalur kritis yang saya buat di sini ada sedikit kesalahan tulis, Pak, di project J yang harusnya 8, saya lupa menggantinya di 10, Pak. Untuk jalur kritisnya sendiri itu ada semuanya dinyatakan kritis kecuali jalur LM dan IM,
kemudian ada HM dan M. Terima kasih. Yang presentasi saya. Oke, saudara Ekin ya, saudara telah presentasikan di saudara. Sudah sistematis, tapi waktunya